Nah, sekarang gimana caranya Bu kalau udah nemu jurnal, tadi kan gini, oh ya harus cari teori, harus cari literatur, jenis-jenisnya apa aja kita udah belajar. Yang ketiga tadi barusan selesai, carinya di mana. Oke, kalau sudah, sekarang pertanyaan yang keempat adalah ini bagian terakhir dari materi kita sore ini. Terus sekarang Bu kalau sudah ketemu, ya toh, gimana caranya saya baca gitu, ya. Nah, membaca apakah kemudian di-highlight semua begitu? Ya. Nah, ini yang tidak pernah saya sarankan ya. Kalau kamu baca sesuatu, jangan cuma main di Stabilo. Kamu boleh punya Stabilo 12 warna boleh. Ya, tapi ternyata saya pun menemukan bahwa highlighting itu tidak selamanya bisa efektif, bahkan bisa frustrating kita. Kerja kita jadi nggak efisien. Kenapa? Karena kamu bayangkan saja, yang saya ajak Anda untuk membayangkan, kamu ketemu nih satu artikel, terus kemudian kamu baca kan, semangat kan, terus kamu stabiloin semua. Sampai halaman terakhir kamu stabiloin. Waktu kamu baca, kamu mudeng. Nah, bisa jadi kan nggak selesai pada hari itu juga. Kamu tinggalin toh, kamu lakukan aktivitas yang lain. Lalu nanti besok kamu kunjungin lagi tuh artikel itu, kamu lihat lagi. Bisa saja kita lupa gitu. Ini artikel ini tentang apa ya? Intinya apa ya? Gitu. Ya, jadi makanya reading itu kenapa orang Indonesia atau ya misalnya kalau kita ngomong skripsi ya, kenapa mahasiswa males baca jurnal? Karena strategi reading mereka salah. Gitu. Ya, jadi ada tips and triknya gitu membaca supaya jauh lebih produktif dan lebih efektif. Nah ini paling tidak yang saya mau sharekan ini ada 3 langkah tok wis. Ya, yang pertama previewing, lalu annotating, yang ketiga summarizing. Ya, namanya previewing berarti looking around ini ya, looking around the text. Jadi kamu ketemu artikel gitu ya, kayak artikel yang minggu lalu ya, kakak kelas kamu ya, teman-teman ya. Nah, itu kan judulnya apa? Harapan dan persepsi senior gitu ya, senior market gitu. Waktu menginap di hotel bintang 4 dan 5. Kamu baca judulnya gitu. Jadi yang dibaca tuh baca judul, itu tentang apa sih gitu. Dari judulnya kan kamu udah bisa nebak, oh tentang ini hotel, oh ini senior berarti orang tua. Oke, oke, bintangnya bintang 4 5. Terus kamu baca introduction-nya, lintas saja judul-judulnya tok itu loh, pentul-pentulnya tok itu, subheading-nya tok, yang tebel-tebel itu. Kamu baca, oh ya ini latar belakang, oh ini dia teorinya, oke ngomongin ini gitu. Nggak usah dibaca dulu. Terus oh ada metodologi, oh iya ya, oh ini modelnya. Ya udah cuma gitu, oh ini tabelnya. Oke, dia ada 5 tabel gitu ya. Terus oh dia diskusinya, oh ini ada khusus bahas hipotesis gitu misalnya. Oh ini kesimpulan, ini ada batasan penelitian, ini ada rekomendasi. Wes gitu tok. Baru itu aja, ya. Jadi kayak kamu tuh apa ya? Ya preview namanya preview gitu. Jadi kamu hanya mencoba mengenalkan artikel itu kepada diri diri kalian gitu ya. Ya, misalnya kamu merasa bahwa, wih, lihat dari tabelnya tok gambar-gambarnya kok rasanya bulat gini ya. Waduh, di sini teknik statistiknya kok rasanya aku nggak ngerti gitu. Ya, paling enggak itu udah punya kesan kan kamu, wah ini berarti saya harus kalau misalnya nanti pas aku baca abstraknya itu ternyata relevan gitu ya. Ini bagus sebenarnya sesuai dengan topikku. Berarti aku harus nanti harus benar-benar bacanya harus hati-hati waktu bagian tabel karena tabelnya ternyata banyak angka-angka jelimet-jelimet misalnya. Itu semua didapat dari previewing gitu. Tahap 1. Nah, tahap 2 bagian annotating itu adalah kita itu melakukan dialog dengan diri kita sendiri gitu. Ya, dialog seolah-olah kita sedang berbicara, seolah-olah kita sedang bertanya dengan penulis jurnal itu gitu. Ya. Jadi pada saat kita baca, ya, kita bertanya, aku ngapain sih baca ini? Nah, apa sih yang sebenarnya pingin pengarang ini apa namanya pingin dia teliti gitu ya. Terus kira-kira apa namanya seberapa meyakinkankah gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu ya apa namanya? Saya selalu tips saya yang pertama ya. Tips saya yang pertama itu adalah selalu baca abstrak dulu. Abstrak nulisnya gimana? Abstrak ya. Oke. Bacalah abstrak dulu teman-teman. Ya. Karena apa? Jangan baca langsung pendahuluan, langsung semua enggak, jangan. Ya, malah saya sarankan ini pertama ini tiap title dulu ya, judul ya. Baru masuk ke keyword, kata kunci, baru masuk ke abstrak. Ya. Title gitu. Kadang-kadang dari judul jelas. Kita bisa tahu, oh ini variabelnya ini dia nanti. Kayak contohnya judulnya kakak kelasmu itu minggu lalu ya,
ekspektasi dan persepsi senior market ketika menginap di hotel bintang 4 dan 5. Wis itu udah jelas. Oh ya, dia ngukur ekspektasi, dia ngukur harapan, dia ngukur persepsi. Ya wis jelas. Ini senior di hotel. Ya wis waktu menginap udah jelas. Tapi kadang-kadang ada artikel yang judulnya itu apa ya, nggak jelas gitu loh. Kurang-kurang merujuk. Ini sebenarnya apa sih yang mau diteliti? Nah, maka langkah kedua bacaan keywordnya. Kata kuncinya. Di kata kunci itu kan kata kunci namanya kata kunci. Berarti itu adalah kata-kata inti yang menghiasi menjadi tema utama dari artikel tersebut. Gitu. Kalau kamu merasa bahwa saya Bu mau meneliti tentang customer loyalty, tapi ternyata jurnal yang saya baca, yang saya temukan, itu nggak ada sama sekali ngomongin loyalty sebagai keywordnya pun nggak ada. Nah ini berarti sudah alert gitu. Oh ya wis berarti ini aku nggak usah baca lebih lanjut. Udah gitu aja gampang. Ya. Tapi begitu kemudian Bu saya mau neliti tentang customer loyalty gitu. Dan ini artikel ini ngomongin tentang customer loyalty. Bahkan dia ngomongin loyalty strategis misalnya. Oh ya ini berarti relevan ini. Kamu baca keywordnya, baru baca keywordnya. Oke, ini bisa saya sortir, saya masukkan ke kelompok yang wajib saya baca. Ya, oh kalau yang ini nggak ada, keywordnya pun nggak ada, ya wis ini buang. Kalau perlu di delete. Ya, seperti demikian. Baru kalau kemudian nanti keywordnya udah match, kamu merasa bahwa oh iya ya ini kayaknya relevan nih. Baru kamu baca abstraknya, nak. Ya, nanti di abstraknya itu kamu akan punya gambaran lebih utuh. Ya, abstrak itu ya bukan apa sih? Abstrak itu bukan isinya bukan bab 1, bab 2, tapi abstrak itu adalah summary dari awal ya bab 1 sampai bab 5 gitu. Ya. Makanya kalau skripsi, kamu skripsi kakak kelas, abstrak itu ada di halaman depan. Kalau jurnal, abstrak juga ada di, nih ya saya apa namanya contohkan. Sebentar. Saya ambilkan. Jadi kalau di jurnal pun abstrak itu ada selalu di ada di awal gitu ya. Bentar saya ini aja deh. Oke. Saya share belum ya? Nah, ini saya saya ketemunya artikel ya yang tak buka ya, Nak ya. Udah kelihatan ya artikelnya ya? Kelihatan enggak? Halo? Halo? Artikelnya kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Mem. Culinary ya, and tourism marketing. Jadi ini ngomongin soal government website, websitenya pemerintah terkait sama halal website pariwisata halal ya. Nah, ini kan mungkin apa sih ini judulnya gitu. Kamu misalnya nelitinya ini kebetulan kakak kelas anak S2 yang saya bimbing, dia lagi neliti tentang anak marketing, tapi dia lagi neliti tentang website itu sebagai media komunikasi interaktif, tapi dia konteksnya ambil tentang halal tourism. Nah, lalu kamu baca aja gitu dari judulnya kamu udah bisa punya sense gitu. Oke, ini ngomongin soal government website. Oke, kayaknya cocok nih sama topiknya. Terus kamu lihat keywordnya. Nah, oh ya, ada halal culinary, halal tourism cocok. Oke. Terus ngomongin soal website marketing. Oke, berarti ini cocok gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian kita baca abstraknya. Ya. Jadi di sini dibilang bahwa in the present study gitu ya, the use of internet to promote halal cuisines and culinary tourism is compared and contrasted through content analysis, bla bla bla, gitu ya. Ini dilakukan di Cina, Korea, Jepang, Thailand. Berarti sudah ada nih, gitu ya. In the present study itu maksudnya studi ini di studi paper ini mereka akan meneliti, gitu, membandingkan antara websitenya Cina, Korea, Jepang, sama Thailand. Ya, website untuk mempromosikan wisata halal. Ya. Nah, terus kemudian, ini it was found that Japan, South Korea, and Thailand, gitu ya, attempted to strategize their country's potential. Nah, ini jadi, kelihatan nih bahwa Jepang, Korea, Thailand, meskipun mereka bukan negara Muslim, tapi mereka tuh benar-benar yang serius gitu mempromosikan pariwisata halalnya di website mereka, gitu ya. Nah, tapi, however, the same was not observed in the case of China, gitu. Tapi kalau di websitenya Cina tuh mereka nggak nemukan seserius itu negara-negara yang 3 tadi gitu.
Nah, terus akhirnya dia bilang the findings furnished by the present study accommodate both perspective of the industry. Jadi akhirnya oke, disajikanlah gimana harusnya gitu, rekomendasinya seperti apa gitu. Ya. Nah, jadi dari sini terus kemudian kamu langsung oke, oh berarti satu nih, kamu udah dapat penelitian tentang website apa namanya pariwisata halal itu udah pernah dilakukan. Ini si ini orangnya neliti dari 4 negara. Oke, relevan nggak ya sama topik saya ya? Bisa mempertajam nggak ya kira-kira ya? Nah, kalau memang bisa ya udah, baru nanti setelah lanjutnya adalah kamu baca selanjutnya gitu. Ya, kamu lihatin introduction-nya, oke, dia literatur review-nya dia ngomongin food tourism karena dia ngomongin kuliner ya, kuliner halal ya, lalu ngomongin halal tourism, ya, lalu dia ngomongin website tourism marketing ya. Nah, baru dia jelasin metodenya, konteks studinya. Ya, dia bahas tentang teknik analisa datanya yaitu content analysis gitu ya. Oh, ini adalah marketing dimensi dari website ya. Website apa namanya di pariwisata halal. Ya, ini website yang baik harus memenuhi ada kita bisa search, kita ada keterangan tentang sertifikasi halal gitu ya, ada restoran-restorannya dan seterusnya. Ya, oke, ini findings-nya gitu ya. Oke, ini tabel-tabelnya, tabelnya isinya ini tema-tema yang muncul. Nah, oh ya dia mensupport dengan ini ya, teman-teman ya. Lalu nah, macam-macam nih udah ya. Nah, jadi apa namanya dan seterusnya sampai kemudian oh ini banyak banget gitu ya, ada 21 halaman, ini sangat komplit. Ya, kemudian oh ini framework-nya dia, hasil dari penelitiannya dia. Dengan begitu kita jadi punya bayangan, ini belum baca ya, jangan baca langsung gitu. Jadi kamu baru apa namanya ya baru previewing gitu tadi ya. Nah, kemudian kalau masuk ke annotating tadi udah mulai di apa namanya kamu bertanya gitu ya. Sorry. Ya, jadi bertanyalah, kemudian kamu coba ini kira-kira relevan, ini sebenarnya mau ngomongin apa, nah itu dicatat tuh gitu. Annotating tuh harus mencatat, ya. Nah seperti ini teman-teman. Ya, saya melakukan jadi kalau perlu jadi highlight stabilo boleh, tapi perlu kamu tulis di samping kiri samping kanan kalau punya sticky notes ya berarti dikasih sticky notes bahwa oh ini di area ini tuh dia lagi ngomongin soal definisi, oh dia lagi ngomongin soal sejarah perkembangan wisata kuliner halal misalnya gitu. Nah itu catatan-catatanmu, jadi pada saat nanti kita baca lagi ya mata kita langsung tertuju pada oh aku sudah pernah buat ringkasan gitu bahwa di bagian ini nanti kalau aku bahas tentang perkembangan itu berarti yang khusus di bagian ini nggak perlu baca semua lagi ya. Nah yang ketiga adalah apa namanya summarizing gitu ya, di summarize saya selalu bilang ke anak-anak buat tabel untuk meringkas untuk melihat perbedaan dan persamaan ya untuk kita bisa temukan gap. Nah ini contohnya yang dilakukan sama kakak kelasmu yang tadi ya soal pemulihan jasa. Saya balik lagi ke pemulihan jasa ya. Jadi judulnya kan pengaruh pemulihan jasa terhadap kepercayaan merek hotel dengan kepuasan atas pemulihan jasa. Nah dia ada, ini yang saya tunjukkan ada 6 jurnal artikel. Judulnya masing-masing. Ini pengarangnya tahun berapa 2003, 2006, 2011, gitu ya, 2011, 2012. Nah lalu tujuan penelitian mereka apa? Nah ini diringkas satu-satu. Sampel penelitiannya berapa banyak? Siapa mereka? Oh ini pelajar, 200 orang. Lalu konteksnya apa nih? Oh yang diteliti hubungan faktor-faktor kepuasan konsumen dan kepercayaan. Kemudian hasil penelitiannya seperti apa? Dari sini nanti itu menjadi bahan kamu untuk, oh oke, dari 6 artikel ini bahas tentang kira-kira topiknya sama dengan topik saya, itu hasilnya kayak begini loh. Benang merahnya itu seperti ini loh. Nah, jadi dari artikel 6 artikel yang mungkin jumlahnya satu artikel jumlah halamannya itu 10-15 halaman, itu kamu ringkas jadi tabel yang membantu kamu untuk oke, kayaknya dari 6 artikel ini yang paling dekat sama hotel. Nah, misalnya gitu ya. Oh, ini bank, ini restoran, ini apa namanya belanja online, yang ini banking. Oke, ada 2 yang bank. Kalau kebetulan konteks kamu adalah bank, ya udah ya kamu berarti merujuknya pada 2 ini yang utama gitu yang artikel ketiga sama artikel ke-6 gitu. Itu kamu baca lagi lebih detail. Ya, karena kan berarti customer loyalty-nya di konteks banking sama dengan yang kamu akan teliti, misalnya seperti itu. Ya, kalau kakak kelasmu ini dia ya ada di bab-bab mereka ya. Ini saya kan hanya contoh saja menunjukkan tabelnya. Ya. Jadi dibuat tuh summary gap harus. Ya, dari summary gap nanti bisa ketahuan, oh ternyata semua responden ini kok tiba kok
semua mahasiswa semua ya. Gitu loh. Nah, berarti ini apakah memang fenomenanya terjadi di mahasiswa ya? Berarti saya juga mungkin harusnya ya boleh tuh kalau misalnya saya juga nelitinya di mahasiswa nih di Indonesia. Dan ini semua di Singapura gitu ya, di Amerika, Korea, Brasil, Uganda. Oke, berarti menarik ya di Indonesia belum ada gitu kan. Nah, ini juga menjadi apa namanya semakin menunjukkan bahwa ini berarti penting penelitian saya dilakukan untuk judul yang sama, variabel yang sama, tapi konteksnya berbeda. Ya, dan itu yang dilakukan sama kakak kelas mini gitu ya. Jadi, nah ini contoh nih kajian literaturnya ya. Jadi mereka bilang dari hasil para peneliti terdahulu dapat dilihat pada tabel di atas banyak peneliti menggunakan perceived justice ya. Jadi apa perceived justice, jadi perceived justice ini ya untuk mengukur pemulihan jasa. Nah, penelitian di atas juga banyak meneliti pemulihan jasa terhadap kepuasan dan loyalitas. Jadi nggak cuma sekedar pemulihan gitu loh, tapi juga diukur juga peneliti-penelitian sebelumnya itu ada kepuasan sama loyalitas. Nah, salah satunya Komunda sama ini ya meneliti tentang pemulihan jasa dan loyalitas konsumen bank. Nah, penelitian pemulihan jasa di atas sudah pernah dilakukan di restoran, bank, jasa penerbangan, dan service provider. Namun, sejauh ini penulis tidak dapat menemukan penelitian hubungan antara pemulihan jasa terhadap kepercayaan yang dilakukan di hotel. Sehingga dari penelitian terdahulu, penulis akhirnya mengadopsi indikator-indikator sebagai acuan untuk membahas pemulihan jasa. Ya, jadi kemudian dia ya udah dari yang ini karena belum ada yang di hotel ya udah saya ngadopsinya kakak kelas mini ngomong ya kami ngadopsinya dari yang sudah ada gitu nanti baru disesuaikan mana yang cocok mana yang relevan mana yang pas mana yang enggak ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian waktu mereka memaparkan hubungan antara pemulihan jasa dengan kepuasan, ya mereka ngomong, ya dan seterusnya ini dalam pemulihan jasa digunakan teori keadilan, ya, atau tadi ya fairness tadi ya, distributif tadi ya, untuk memprediksi puas tidaknya seorang konsumen mengalami kegagalan jasa. Terus mereka ngomong nih, dalam penelitian yang dilakukan oleh Chung dan To, nah ini berarti pada tabel 21 nomor 11, berarti ini artikel yang ke-11 gitu mereka ngomong. Ditemukan bahwa kebijakan perusahaan dalam melakukan pemulihan jasa menentukan kepuasan konsumennya. Nah, dan seterusnya nanti dia bahas tuh. Jadi apa jurnal yang tadi ada di tabel ini teman-teman itu dipakai sama kakak kelasmu untuk dibahas gitu loh. Ya, jadi misalnya makanya kan ini keluar nih. Oh iya ini jurnal di tabel 21, sorry, di tabel apa namanya 21 nomor 11. Kalau yang ini apa namanya tabel 21 nomor 4 gitu. Ya, jadi waktu menjelaskan itu saling ada kaitannya gitu, nggak lepas sendiri-sendiri. Itu namanya apa namanya melakukan kajian literatur ya. Buat kalian yang mungkin sudah pernah ya ini sebagai refreshing lagi. Tapi buat yang belum pernah, seperti apa sih Bu nanti nulis bab 2 itu Bu? Jadi ingat ya pesan saya, bab 2 bukan kopas-kopas ya. Nggak boleh kopas-kopas. Ya. Kamu bisa dapetin dari kakak kelas, judulnya mungkin mirip. Dari situ kan kamu lihat, oh kakak kelas ini, misalnya kayak ini ya, kamu lihat nih, kamu topiknya mungkin sama dengan kakak kelas yang ini, siapa Tansi sama Ika. Terus kamu, oh dia ini ngutipnya dari Chung toh, 2016. Nah kamu cari Chung itu gitu loh. Lihat di daftar pustakanya, Chung ini artikelnya namanya apa, judulnya apa. Lalu kamu searching di Google Scholar atau di DW. Dapat full text-nya, dibaca langsung dari Chung. Oh iya iya iya, jadi kamu mudah. Oh ini kakak kelas juga mengutip dari Kim gitu. Nah kamu cari Kim gitu. Ya, nah siapa tahu nanti misalnya tadi ya yang saya bilang yang Google Scholar ada cited by tadi ya cited by tadi. Nah ini berarti pekerjaan orang tersebut sudah disitasi sama kalau dia artikelnya misalnya Chung 2016, kalau dia misalnya cited by misalnya 32 orang, nah berarti kamu telusuri, kamu tinggal klik, lalu kamu lihat siapa tahu nanti ada John misalnya tahun 2018. Nah pasti topiknya pasti mirip-mirip sama Chung gitu. Nah, karena kan kita biasanya mengutip referensi yang mirip sama dengan apa yang kita kerjakan. Ya, seperti demikian teman-teman. Oke. Nah, ini sih apa namanya? Tinggal kamu nanti lihat ya. Tadi kan kita udah latihan ya. Jadi saya nggak perlu apa namanya? Suruh kalian untuk buka jurnal yang minggu lalu. Yang minggu lalu tentang senior market itu ya menginap di hotel. Nah, nanti coba kalian lihat gitu. Ya, apa sih konsep-konsep yang apa dipaparkan di situ ya. Tadi kan saya udah tunjukkan memang contohnya bukan yang jurnalnya kakak kelasmu tapi yang tadi halal culinary website tadi. Nah, itu kamu lihat oh dia jelasin tentang A, dia jelasin tentang konsep B, dia jelasin tentang konsep C. Nah, ya. Jadi kira-kira relevan nggak sama judulnya?
Nah, seperti itu teman-teman kira-kira. Oke. Jadi ini materi hari ini tentang bagaimana kita mencari, melakukan kajian literatur. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Silakan kalau ada yang enggak jelas, mungkin mau ditunjukkan. Oh ya, sorry saya minggu lalu ini ya, apa namanya janji nunjukin ini ya, apa namanya gimana caranya Bu tahu kalau kakak kelas itu apa skripsi tentang ini udah banyak atau belum? Ya benar ya. Nah, kita masuknya ke DW ya. Bentar ya. Masuknya ke DW netra.ac.id. Ini kelihatan ya di website apa di layar ya, anu saya ya, apa Google saya ya, kelihatan ya. Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Nah, jadi tadi masuk mana yo kalau misalnya kita pengen lihat skripsi, masuk physical collection. Digital kan? Ya, masuk yang digital ya. Bentar, saya pindahin dulu ini saya. Oke. Masuk ke digital. Lalu kamu browsing advanced ya toh. Nah, saya sarankan kamu pilih all subkategori. Nah, ini nanti ada anu ya. Ini kan teman-teman apa disertasi berarti S3. Kalau kita berarti skripsi ya, undergraduate thesis ya. Kalau yang tesis ini S2 ya. Saya nggak pernah nyoba yang lain-lainnya sih. Oke, nah subjek aja. Kan ini misalnya loyalty gitu ya, misalnya ya. Nah, yuk kita sekarang filter. Nah, ternyata skripsi yang membahas tentang loyalty ada berapa ini? Sudah ada berapa? 489. Sudah ada 489 skripsi kakak kelasmu yang di judulnya itu, nah subjeknya tadi kan kita pilih subjek soalnya ya, tentang loyalty. Ya toh? Nah, jadi ini kan bisa jadi mungkin di sini loh Bu, ini kan enggak ada loyalty-nya. Nah, karena tadi kita pilihnya subjek bukan title. Jadi tidak harus muncul di judul gitu kan. Nah, berarti ini di bahasan di sini berarti dia akan apa namanya? Ada bahas-bahas soal loyalty gitu ya. Nah, kamu tinggal ini apa namanya? Oh, ini tahun 2019 gitu ya. Oh, ini pembimbingnya Pak Ferry nih. Sorry, belum tentu ya. Kadang-kadang nama yang gede itu biasanya ya nama pertama biasanya pembimbing, nama kedua itu biasanya penguji biasanya ya. Nah, terus oke, oh ya ini brand loyalty. Nah, kalau kamu nanti misalnya klik ini ya, contohnya ya, misalnya ya, kamu klik nih. Ya. Nah, sudah ini kamu bisa loh, Nak. Ya, abstraknya. Ya, tadi kan saya bilang ya, masuk abstraknya dulu. Nah, kamu lihat, oke, penelitian ini bertujuan gini-gini. Oh ya, ini ketokan nih sesuai ini sama penelitian saya. Ini ngomongin brand awareness, perceived quality, value sama brand loyalty. Wah, cocok ini sama saya gitu ya. Nah, berarti ya udah nanti tinggal kamu telusuri lebih lanjut. Nah, tetapi teman-teman yang menjadi pertanyaan kan adalah, sudah berapa tadi? 400 ya. Nah, sudah hampir 500 loh. Berarti ini menjadi alarm bagi Anda bahwa hey, topik tentang loyalty itu semua kewes ombioan gitu. Ya. Kalau mau lebih apa namanya? Ya nanti cari lagi misalnya mungkin bukan bukan tentang loyalty, misalnya mau lebih detail lagi. Saya kan loyalty kan umum gitu ya. Nah, tadi apa tadi skripsi ya. Nah, misalnya saya maunya mungkin title-nya lah misalnya loyalitas gitu ya. Dan apa ya? Misalnya ya, loyalitas dan kepercayaan merek misalnya ya. Misalnya yuk kita cari ya, ada nggak? Oh, nggak ada. Ya, mungkin terlalu apa namanya? Spesifik ya. Collection kepemimpinan gitu deh ya. Dan keluarga gitu ya. Misalnya ini kepemimpinan dalam keluarga misalnya. Saya juga belum tahu ya. Aku nggak tahu, mari kita cari sama-sama. Ternyata juga nggak ada ya. Ya sudah, ini berarti diganti misalnya kepemimpinan saja. Mungkin kalau judul kali agak sulit ya. Kita lihat aja nanti. Nah, kepemimpinan ya di judul. Nah, ini ternyata ada 258. Ya.
Kalau mau misalnya, ya tadi kepemimpinan dan keluarga nggak ada ya, kepemimpinan transformasional misalnya ya. Ada nggak? Oh, ada 40. Wih, berarti kepemimpinan transformasional saja udah banyak gitu. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat kalau perlu tadi ya teman-teman ya, apa namanya? Saya seperti yang saya beritahu tadi di di materi kakak kelasmu tadi ya, kamu buat tuh tabel-tabelnya ya. Ini saya bisa, aku bisa share itu ya, sebentar. Share whiteboard ya. Ya. Jadi kalau perlu dibuat tadi kan tentang apa tadi kepemimpinan transformasional ya. Ya kan? Judulnya kepemimpinan transformasional. Tadi ada 42 gitu. Mungkin kamu batasin ya, apa namanya? Mungkin yang tahun 2010 kali mungkin bisa jadi mengerucut jadi misalnya 12 judul ya sudah. Nah, nanti kamu tinggal tadi seperti tabel tadi ya, buat tabel ya. Nah, ini skripsi gitu. Ini nama ya, nama skripsinya, tahun berapa kalau perlu misalnya ya, apa judul, sorry ini bukan nama, ini judul ya. Ini nama mahasiswanya misalnya kalau menurut kamu penting ya, ya penting ya nanti karena untuk kutipan ya, nama apa penelitinya. Nah, lalu ini adalah apa namanya variabel yang diteliti. Ini bebas ya, terserah kamu membuatnya agak bebas, fleksibel saja. Ini konteksnya, ya toh. Misalnya apa nih konteksnya di kampus kah, di restoran kah, di penerbangan gitu. Lalu ini pendekatan penelitian, ya, kuanti-kuali misalnya ya. Nah, lalu ini apa namanya hasilnya. Gitu. Kalau saya di anak-anak S2 saya selalu bilang apa namanya, lalu ini apa namanya relasi sama tesis kamu apa gitu. Apa dengan penelitian Anda gitu ya. Jadi misalnya nih, oh ini nomor 1, ini siapa nih gitu ya, nomor 2, sampai nanti nomor 12, yang akan ada 12 judul. Nah, dari situ nanti kamu bisa lihat, oh ternyata yang ini tuh variabelnya misalnya A, B gitu ya. Oh yang ini tuh variabelnya ini nelitinya B nih, tapi dikaitkan sama C gitu. Tadi yang Jason di awal tadi ya. Oh yang judul ketiga ini skripsi kakak kelas ini dia A, B ya, tapi sama D. Beda nih, nggak sama dengan yang 1, 2. Ada D muncul. Nah, lalu kemudian kan kamu bisa langsung lihat, oke, dari misalnya ini, oke, ini berarti ini yang apa dominan ya, yang ini yang membahas ini ya. Nah, terus kamu tinggal evaluasi gitu loh. Berarti dari sekian variabel yang terkait dengan kepemimpinan transformasional, skripsi kakak kelas itu banyak menulis tentang ini. Apakah kemudian pertanyaannya, saya mau ikut seperti kakak-kakak yang sudah banyak, atau saya justru memilih kayaknya yang memilih D baru 2 deh, ya wis lah. Dan ternyata fenomenanya sama dengan yang saya lihat, yang saya ingin ukur. Ya wis, berarti kan kamu misalnya kepemimpinan transformasional kamu kaitkan dengan D misalnya, dengan variabel D misalnya. Udah. Nah, itu akan membantu kamu teman-teman untuk melakukan kajian literatur. Ya. Sekaligus nanti pada waktu bab 2 ya, kamu tahu, oh saya mau jelaskan tentang A, Bu gitu ya. Ya udah kalau kamu jelasin tentang A berarti kan kamu rujukannya jurnal pertama sama jurnal ketiga. Ya kamu nanti nalar konsepmu rujukannya ke situ, ke 2 jurnal ini. Ya. Jadi kira-kira demikian. Oke?